Oke, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang kelihatannya sih soal matematika biasa ya. Tapi jangan salah, ini sebenarnya lebih ke tes cara berpikir cerdas loh. Skill yang kepake banget di kehidupan nyata. Nih, coba lihat deh soalnya. Sekilas, ya emang kayak soal perkalian anak sekolah kan? Tapi percaya deh, ada sesuatu yang tersembunyi di sini. Jauh lebih seru daripada sekedar ngitung angka doang. Jadi, intinya apa sih? Gampang, kita cuma diminta ngitung perkiraan total harga beras. Kelihatannya simple ya? Eits, tunggu dulu. Coba kita gali lebih dalam. Oke, buat mecahin teka-teki ini, langkah pertamanya kita harus jadi detektif dulu. Kita bedah soalnya, cari petunjuk-petunjuk penting. Kuncinya itu selalu ada di detail-detail kecil. Petunjuk pertama yang kita dapat, berat berasnya 19,6 kg. Agak aneh angkanya kan? Nanggung gitu. Nah, ini tuh disengaja. Angka kayak gini sengaja dipilih biar kita mikir, masa iya disuruh ngitung presisi? Ini dia petunjuk nomor 1. Lanjut petunjuk kedua, harga per kilonya Rp12.750. Lagi-lagi, angkanya nggak bulat, nggak enak banget buat dikaliin. Ini makin memperkuat dugaan kita kalau pasti ada cara yang lebih pinter buat nyelesain ini. Nah, ini dia nih, biang keladinya. Kata paling penting dari semua tulisan di soal ini, perkiraan. Dengerin baik-baik ya, perkiraan. Bukan hitunglah dengan tepat, bukan berapa pastinya, tapi cuma perkiraan. Artinya apa? Artinya, soal ini tuh kayak ngasih kita surat izin buat nggak usah ngitung ribet-ribet. Kita boleh banget nyederhanain angkanya. Nggak perlu pusing nyari jawaban presisi sampai rupiah terakhir, nggak perlu. Disinilah kita keluarin jurus andalan kita buat mecahin masalah ini dengan gampang, estimasi, alias pembulatan. Coba deh lihat perbedaannya. Kelihatan banget kan? Yang kiri 19,6 kali 12.750, aduh pusing, mesti pakai kalkulator. Nah, yang kanan 20 kali 12.500. Ini sih bisa diotak-atik di kepala aja nih. Caranya gampang banget. Pertama, 19,6 kg itu kan dekat banget ke 20 ya. Ya udah kita buletin aja ke atas jadi 20 kg. Angkanya jadi lebih cantik. Terus, Rp12.750, biar gampang kita buletin ke bawah aja jadi Rp12.500. Jauh lebih enak buat ngitung kan? Nah, soalnya sekarang jadi gini doang, jauh lebih gampang. 20 dikali 12.500. Ngitungnya gimana? Anggap aja nolnya nggak ada dulu. 2 dikali 125 itu kan 250. Nah, tinggal tambahin lagi deh 00 yang tadi kita simpan. Dan hasilnya adalah Rp250.000. Nah, angka Rp250.000 ini yang bakal jadi patokan kita buat ngecek pilihan jawabannya satu-satu. Oke, sekarang bagian serunya, fase investigasi. Kita udah punya senjata kita, yaitu angka Rp250.000. Yuk kita cek semua pilihan jawabannya. Pilihan pertama bilang, jawabannya kurang dari Rp260.000. Hasil perkiraan kita kan 250.000. Apakah 250.000 itu kurang dari 260.000? Jelas dong. Ya, berarti pilihan pertama benar. Oke, lanjut. Pilihan kedua, lebih besar dari Rp240.000. Gimana menurut kalian? Apakah 250.000 itu lebih besar dari 240.000? Tentu aja, berarti pilihan kedua ini juga benar. Ingat ya, soal kayak gini seringkali jawabannya bisa lebih dari satu. Sekarang pilihan ketiga. Nah, yang ini agak beda nih. Bukan nanyain hasil, tapi nanyain caranya. Katanya, jawabannya dapat diperkirakan dengan 20 kali 12.500.000. Tunggu dulu. Bukannya itu emang cara yang persis kita pakai tadi ya? Tepat, ini kan metode kita tadi. Berarti strategi kita udah bener. Pilihan ketiga, cek. Bener juga. Oke, terakhir pilihan keempat. Katanya hasilnya mendekati Rp230.000. Hasil kita kan 250.000. Selisihnya 20.000. Kira-kira 20.000 itu bisa dibilang mendekati nggak ya dibanding pilihan lain? Kayaknya enggak deh. Dibandingin pilihan lain yang jaraknya lebih dekat, selisih 20.000 itu lumayan jauh. Jadi yang ini kita anggap salah. Oke, investigasi selesai. Jadi, apa nih kesimpulannya? Ini bukan sekedar soal nyari jawaban yang benar ya, tapi ada pelajaran penting banget di baliknya. Jadi kita rangkum ya. Jawaban yang benar itu ternyata ada 3. Kurang dari Rp260.000, lebih besar dari Rp240.000, dan yang ketiga, dapat diperkirakan dengan 20 dikali Rp12.500.
Nah, ini dia poin utamanya yang paling penting. Estimasi itu bukan matematika malas atau cara ngasal. Bukan, justru ini tuh kayak superpower buat kita ngambil keputusan cepat dan pinter. Kepake banget buat belanja, buat ngatur budget, buat banyak hal deh pokoknya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih kalian tantangan kecil. Coba deh perhatiin dalam seminggu ke depan, di situasi apa aja, kalian bisa pakai kekuatan super estimasi ini buat bikin hidup kalian sedikit lebih gampang. Coba aja. Nanti kalian kaget sendiri betapa seringnya skill ini bisa dipakai.